Dalam film pendek ini, kita akan mengikuti proses konseling antara apoteker dan orang tua pasien anak yang menderita asma akibat alergi makanan. Kita akan melihat bagaimana seorang apoteker tidak hanya memberikan obat, tetapi juga menjelaskan cara penggunaan obat dengan benar dan menjawab pertanyaan orang tua, serta memastikan obat digunakan secara optimal dan aman di rumah. Film ini memberikan gambaran nyata tentang pentingnya komunikasi dua arah dalam pelayanan kefarmasian, terutama saat menangani pasien anak. Mari kita simak bagaimana edukasi yang tepat dari apoteker dapat membantu keluarga memahami terapi anaknya, karena obat yang cerdas dimulai dari informasi yang benar. Hai Rin, Halo, kita udah beli cilok di muka sana. Nggak mau? ini apa? Cilok. Enak sekali. Kita udah rasa tadi loh, sedap sekali. Rasa kok satu mana? Satu jauh. Boleh dah. Iya, enak sekali itu, Au. Enak sekali itu. Enak. Kan pemain di luar justru orang. Mana jerah? Kan sedang pemain di sana. Itu, kan siapa Rinda? Kenapa? Susah mana? Tunggu nanti panggil bu guru. Tunggu sini ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Dok. Dok, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tenang ya, Bu. Untuk pasien sudah saya berikan nebulizer dan antihistamin untuk membedakan sesaknya. Tentunya pasien cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi sebelumnya, Bu, saya ingin bertanya, apakah pasien memiliki riwayat alergi dan sesak napas, Bu? Oh iya, memang anak saya itu punya alergi kacang dan juga asma, Ibu. Terus tadi dari gurunya juga sempat bilang kalau misalnya dia makan cilok seperti itu dan tiba-tiba saknya kambuh, Dok. Oh iya, mungkin ciloknya di saus dulu mungkin mengandung kacang ya, Bu. Baik, kalau seperti itu untuk alerginya saya akan meresepkan ceftriaxone untuk alergi, lalu ada fluticasone inhaler untuk kontrol asmanya dan salbutamol inhaler untuk meredakan serangan sesaknya. Nah, untuk resep ini, Bu, bisa Ibu tebus di apotek terdekat dan minta apotekernya untuk konsultasi cara menggunakan obat yang benar ya, Ibu, agar menghindari kesalahan dalam penggunaan obat dan obat menjadi lebih efektif. Oh iya, Baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, semoga pasien cepat sembuh. terima kasih banyak ya, Dok. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Mari silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau tebus resep dari dokter untuk anak saya. Sebentar saya cek dulu ya. Sembari saya menyiapkan obat-obatannya, Ibu boleh terlebih dahulu menyelesaikan administrasinya. Oh iya, sebentar ya, Mbak. Cek ini sih. Terima kasih, Bu. Untuk ini, untuk obat-obatannya ada fluticasone, salbutamol sama cetirizine-nya. Tapi untuk pengambilan obat-obatannya itu nanti dapat diambil di ruang apoteker. Apotekernya atas nama apoteker Syakira. Apoteker Syakira yang nanti akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari obat-obat ini ya. Mari saya antarkan ke ruang apoteker dulu ya. Mari silakan dari selamat siang, Bapak Ibu, saya Syakira, apoteker dan penjelasan ini. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu bersedia untuk mendengarkan penjelasan dari saya mengenai obat-obatan ini? Iya, sangat bagus sekali. Baik, sebelumnya saya pastikan dulu ya, ini atas nama Amelia, usia 10 tahun dan saat ini sedang menjalani pengobatan asma akibat alergi makanan. Apakah betul? Iya, Ibu. Dan anak saya ini punya alergi kacang. Terus tadi di sekolah juga sempat kamu. Sebelumnya, apakah Adinda sudah pernah menggunakan inhaler atau obat alergi yang lain? Sebelumnya sih anak saya sudah pernah pakai untuk salbutamol sama cetirizine, tapi untuk yang fluticasone ini belum pernah pakai.
Baik Pak, nanti akan saya contohkan ya cara penggunaan multitasker. Namun apakah Bapak dan Ibu sudah tahu fungsi dari ketiga obat ini, yakni salbutamol, fluticasone, dan juga cetirizine? Untuk salbutamol sama cetirizine karena sebelumnya sudah pernah pakai, jadi sudah tahu salbutamol ini dipakai kalau asma itu atau sesak itu kambuh. Untuk cetirizine dipakai untuk alerginya. Kalau misalnya untuk yang fluticasone ini belum tahu persis gunanya untuk apa karena belum pernah pakai juga. Baik, jadi untuk fluticasone ini digunakan untuk mencegah supaya serangan asmanya tidak kambuh. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah tahu cara penggunaan kalau fluticasone tanpa alat bantu? Jujur belum tahu sih Bu. Yang saya tahu itu pakai alat bantu seperti ini. Ya, sebenarnya untuk inhaler sendiri biasanya menggunakan alat bantu, tapi kebetulan di resep ini tidak menggunakan alat bantu. Tapi Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir karena inhaler kita bisa digunakan dengan baik walaupun tanpa alat bantu. Jadi akan saya peragakan ya cara penggunaannya. Baik, saya akan peragakan ya langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama, kocok terlebih dahulu selama 5 detik. Kemudian posisikan ada benda duduk dengan tegak dan kepalanya sedikit menghadap ke atas. Kemudian ini dipegang secara tegak dan masukkan ke dalam mulut. Tapi sebelum itu, usahakan ada benda membuang napas terlebih dahulu. Kemudian sambil ditekan seperti ini dan tarik nafas panjang-panjang dengan dalam dan tahan selama 5 sampai 10 menit. Setelah itu dikeluarkan secara perlahan-lahan dan jika untuk eksamen yang kedua atau selanjutnya bisa tunggu 30 detik sampai 1 menit dan lakukan langkah yang tadi. Jangan lupa setelah penggunaannya berkumur keluarkan airnya untuk menghindari dari iritasi dan juga sadar. Oh iya, berarti untuk penggunaan sangat salbutamol ya. Ya, mungkin ada seperti itu. Apakah Bapak dan Ibu bisa mengikuti langkah-langkah yang tadi? Karena saya perhatikan pada diri. Baik, jadi untuk sebelumnya apakah ada yang tidak pernah mengeluhkan keluhan tertentu terkait penggunaan obat-obatan ini? Karena setelah menggunakan salbutamol dia menemukan kalau jantungnya suka berdebar-debar. Biasanya itu efek samping menggunakan tapi tidak perlu khawatir karena biasanya akan hilang sendiri. Tapi kalau misalnya terdapat gejala yang lebih serius, bisa langsung konsultasi lagi. Oh iya, aku mau tanya kalau misalnya fluticasone kan ini masih obat baru, itu bisa dipakai dalam jangka panjang kan? Selama dosisnya sesuai dengan obat itu aman saja. Kalau diperhatikan setelah penggunaan itu berkumur dan buang airnya supaya tidak terjadi dan sakit. Dan juga diperhatikan untuk obat cetirizine ini karena dia ada efek samping mengantuk, jadi dianjurkan untuk diberikan kepada adik kita pada malam hari supaya dia bisa beristirahat dengan baik. Dan untuk penyimpanan, saya anjurkan kepada Bapak dan Ibu untuk menyimpan obat ini di tempat yang sejuk, yang tidak terpapar sinar matahari, karena itu bisa mempengaruhi dari kualitas obat. Baik, selain penggunaan obat yang benar, diperhatikan juga kondisi yang bisa memicu alergi dari adik kita ini. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa adik memiliki riwayat alergi kacang, jadi diharapkan untuk tidak mengonsumsi kacang-kacangan dan jauhkan dari debu, bulu hewan maupun polusi. Dan jangan lupa untuk berkonsultasi ke dokter minimal 3 sampai 5 bulan sekali. Apakah masih ada yang ingin ditanya? Tidak, sudah cukup jelas ya. Ya baik, ini untuk obatnya ya. Terima kasih Ibu, penjelasannya sudah menjelaskan. Sama-sama, semoga dia cepat sembuh dan jika ada hal yang gagal atau mungkin mau ditanyakan bisa konsultasikan lagi. Baik, terima kasih ya. Kesimpulan yang didapat dari penjelasan sesi konseling tadi yaitu konseling apoteker sangat penting untuk memastikan pasien dan keluarga memahami fungsi masing-masing obat, cara penggunaan obat yang benar, efek samping yang mungkin muncul dan cara menangani efek samping itu, pentingnya menjaga penyimpanan dan jadwal pemakaian obat, interaksi langsung antara apoteker dan pasien atau keluarga, membantu meningkatkan kepatuhan dan hasil terapi, serta membangun kepercayaan dalam proses penyembuhan. Edukasi inhaler tanpa alat bantu memperlihatkan pentingnya peran apoteker dalam pelatihan praktis bukan hanya teori. Apoteker mampu menjadi fasilitator komunikasi yang efektif, menjembatani informasi medis dari dokter ke pasien dalam bahasa yang mudah dipahami, dan pencegahan kambuhnya penyakit tidak hanya bergantung pada obat, tetapi juga perubahan gaya hidup dan hindari pemicu yang dijelaskan secara personal oleh apoteker.
Dengan pemahaman yang tepat, obat menjadi lebih dari sekedar terapi. Ini adalah hasil dari komunikasi yang hangat, edukasi yang jelas, dan empati yang nyata. Apoteker bukan hanya sekedar penjaga obat, mereka adalah mitra kesehatan keluarga Anda. Mari kita jadikan setiap kunjungan ke apotek sebagai langkah cerdas dalam menjaga kesehatan.